Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, walau dengan keterbatasan dilakukan secara daring atau online. Untuk kelas 8, menyambung materi yang sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang penguatan ekonomi maritim dan ekonomi akuakultur di Indonesia. Untuk yang pertama, kita bahas tentang ekonomi maritim. Sebelumnya harus dapat kita bedakan apa yang kita sebut dengan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ekonomi kelautan atau marine ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah laut maupun pesisir pantai serta daratan dengan memanfaatkan atau menggunakan sumber daya alam serta jasa lingkungan hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau kita sebut sebagai maritim ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri jasa terkait. Tentu di bab ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Pada dasarnya, ekonomi maritim itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, baik itu nelayan, pembudidaya ikan, maupun masyarakat kelautan yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang terakhir, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia kita dapat tinjau dari 3 hal atau 3 aspek. Yang pertama, dari sektor pelayaran. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Tentu dengan predikat sebagai negara kepulauan, industri pelayaran harusnya bisa menjadi tulang punggung atau penopang dari bangsa kita. Akan tetapi realitanya atau kenyataannya, sektor pelayaran di Indonesia masih belum baik. Kenapa masih belum baik? Karena yang pertama, muatan armada kapal nasionalnya masih rendah. Terus kemudian pelabuhan di Indonesia itu hanya berperan sebagai cabang dari pelabuhan Singapura maupun pelabuhan negara-negara yang lain. Yang ketiga, sumber daya manusianya belum produktif dan masih rendah, sehingga sektor pelayaran di Indonesia masih tergolong rendah. Yang kedua, sektor perikanan. Indonesia sangat potensial sekali dalam menghasilkan ikan. Sangat besar potensinya dalam industri perikanan, terutama di wilayah Asia. Akan tetapi, hasil perikanan ini belum bisa menjadikan atau menghasilkan pendapatan yang banyak bagi negara kita. Kontribusinya masih sedikit atau masih kurang, masih kalah dengan pajak yang disetorkan oleh masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Seharusnya Indonesia sebagai negara yang kaya akan laut, yang kaya akan sumber daya kelautan, Indonesia dapat mengembangkan pariwisata bahari sehingga dapat menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dapat mendatangkan wisatawan asing. Tapi realitanya pariwisata di Indonesia masih rendah, belum begitu baik
Lah, oleh karena itu pemerintah di Indonesia melakukan beberapa strategi untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Kalian bisa lihat halaman 26. Yang pertama itu dengan perubahan pengembangan basis daratan ke lautan. Artinya, yang dulunya hanya berfokus pada daratan, sekarang berpindah mengembangkan sektor lautan. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim dengan cara membangun tol laut, pelabuhan laut yang baik, industri perkapalan, sehingga maritim di Indonesia akan lebih berkembang. Yang terakhir atau yang ketiga itu menyambut ASEAN dengan ASEAN Connectivity, menyediakan 5 pelabuhan besar untuk menyambut ASEAN Connectivity dalam rangka kerjasama di ASEAN. Itu tentang ekonomi maritim di Indonesia. Selanjutnya tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur itu berarti kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertanian. Potensinya kalian bisa lihat sendiri, Indonesia adalah negara yang melimpah ruah sektor pertaniannya, sangat besar, bahkan sangat vital. Beraneka macam jenis tanaman dihasilkan di Indonesia, terutama buah, sayur, dan rempah-rempah. Nah, potensi ini membawa peran, atau agrikultur ini membawa peran bagi Indonesia, diantaranya yang pertama sebagai sumber daya alam yang beragam dan bermacam-macam. Yang kedua, melalui sektor pertanian Indonesia menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Yang ketiga, menghasilkan devisa dalam atau melalui ekspor. Yang keempat, sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Yang kelima, penyedia pangan bagi masyarakat dan basis pertumbuhan di pedesaan. Itu merupakan peran dari agrikultur di Indonesia. Tapi walaupun sektor pertanian di Indonesia sangat banyak, tentu ada hambatan di dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Di antaranya, skala usaha pertanian pada umumnya yang relatif kecil, modalnya terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim, berkaitan dengan tenaga kerja keluarga, akses kreditnya masih sangat rendah atau terbatas. Pangsa pasar pertanian biasanya dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga merugikan petani. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Karena hambatan-hambatan itu menimbulkan banyak masalah di kenyataannya, sehingga pemerintah melakukan beberapa strategi seperti eco farming atau peningkatan sektor pertanian melalui pertanian ramah lingkungan dengan berbasis kearifan lokal daerah tersebut. Yang kedua, dengan distribusi pupuk secara merata. Yang terakhir, dengan perbaikan irigasi, karena irigasi merupakan hal yang penting dalam sektor pertanian. Sekian penjelasan saya hari ini tentang ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Untuk tugas, silahkan kalian kerjakan soal yang saya sediakan di Google Classroom. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya sambung pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.